Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih terus bersemangat belajar daring dari rumah lewat pembelajaran jarak jauh di materi pelajaran baca tulis Al-Quran. Dan semuanya diharapkan tetap senang, semangat ya mengikuti pelajarannya. Dan semoga kita pun selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kondisi masih pandemi COVID-19 ya. Tentu harus selalu menjaga kesehatannya dengan protokol kesehatannya, keluar menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ya, menjauhi kerumunan, itu semua agar kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, sebentar lagi kita bersama akan menyimak video pembelajarannya, masih melanjutkan dari pembelajaran sebelumnya mengenai nun, mati dan tanwin. Nanti simak di papan tulisnya ya. Kita belajar mengenai hukum nun, mati dan tanwin yang bagian kedua, yaitu tentang idgham ya. Dari idgham sendiri ada satu idgham bigunah, dua idgham bilagunah ya. Nanti akan Bapak jelaskan. Yang penting kalian harus tetap menyimak ya dalam pembelajarannya, fokus, konsentrasi, membuka pikirannya agar apapun pelajaran yang disampaikan bisa kalian serap, bisa dicerna, dan tentunya bisa kalian terapkan dalam membaca Al-Quran ya. Baiklah anak-anakku, kita bersama terus menyimak pembelajarannya. Dan jangan lupa untuk tetap like, subscribe, dan notifnya agar setiap pembelajaran yang Bapak sampaikan kalian bisa terus untuk mengikutinya. Dan baik, kita mulai bersama dengan membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, kita lanjut pembelajaran tentang hukum bacaan nun, mati dan tanwin. Di bagian kedua kita akan menjelaskan tentang hukum bacaan idgham. Dan kita bahas pengertian idgham. Pengertian idgham menurut bahasa adalah melebur atau memasukkan sesuatu pada sesuatu. Sedangkan idgham menurut istilah adalah melebur dan memasukkan bunyi nun mati atau tanwin ke dalam suatu huruf idgham apabila nun sukun atau tanwin tersebut bertemu dengan salah satu dari huruf idgham yang 6. Yang 6 itu adalah ya, ro, mim, lam, waw, dan nun, dikumpulkan dalam kalimat yar maluna ya. Untuk pembagian idgham terbagi dua. Pertama, idgham bigunah ya, idgham bigunah. Kedua, idgham bilagunah. Pertama idgham bigunah, kedua idgham bilagunah. Untuk idgham bigunah, hukum tajwid yang berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah. Cara membacanya dengan dengung ya. Huruf idgham bigunah jumlahnya ada 4, ya, nun, mim, dan waw ya, dikumpulkan dalam kalimat yanmu ya. Sedangkan idgham bilaguna, hukum tajwid yang berlaku apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf bilaguna. Cara membacanya tidak berdengung. Hurufnya ada 2, lam dan ro ya, dikumpulkan dengan kalimat laro. Agar lebih mudah kita lihat contoh bacaan idgham bigunah. Iya, famay ya'mal, karena ada nun sukun, lihat nun sukun bertemu dengan iya
ya, maka langsung diidghamkan, dilebur. Famay ya'mal. Yang kedua, walan nu'jizahu haroban. Nun sukun bertemu dengan nun, ya, itu diidghamkan. Kemudian contoh yang ketiga, mim. Mim masadin, nun sukun bertemu dengan mim, langsung dilebur ke huruf mim, bunyi nunnya hilang, jadi mim masadin, ya. Waw, miwaroihim, nun sukun bertemu dengan waw, jadi dilebur, bunyi nunnya hilang, langsung ke waw, miwaroihim. Itu contoh bacaan idgham bigunah. Untuk bacaan idgham bigunah, tanwin iya, yauma idi yashduru, ya. Tanwin kasrotain bertemu dengan iya, bunyi dhinnya hilang ke iya, jadi yauma idi yashduru. Kemudian contoh nun, hitotun naghfir. Bunyi tanwin bertemu dengan nun, ya. Jadi langsung dilebur ke huruf nun. Contoh mim, suhufam mutahharoh. Bunyi fathatain hilang, masuk ke bunyi mim, dilebur, suhufam mutahharoh. Contoh waw, rohmatau wa ilma. Rohmatannya, bunyi tannya hilang karena diidghamkan ke waw, dilebur, rohmatau wa ilma, ya. Baik, berikutnya contoh bacaan idgham bila gunah karena ada dua huruf lam dan ro. Untuk lam, milladunka, nun sukun bertemu dengan lam, bunyi nunnya hilang, langsung ke lam, milladunka, tidak min ladunka, ya. Ro, mirrobbikum, mirrobbikun, nun sukun bertemu dengan ro, tidak min robbikum, tapi membacanya mirrobbikum. Baik, itulah contoh bacaan idgham bigunah nun. Sekarang tanwinnya. Untuk contoh tanwin pertama, lam, domatain atau tanwin bertemu dengan lam, khairul laka, bukan khairun laka, ya, jadi khairul laka, langsung dilebur ke lam. Contoh ro, ghafurur rahim, ghafurur rahim. Tanwin di situ ada domatain bertemu dengan ro, tidak ghafurun tapi ghafurur rahim, ya, ke ro. Contoh bacaan idgham bila gunah. Baiklah, itulah tadi penjelasan mengenai hukum bacaan idgham, bagian dari hukum nun mati dan tanwin, ya. Yang pertama sudah dijelaskan mengenai izhar, kemudian yang sekarang kita bahas bersama mengenai idgham, dan mungkin ada dua lagi nanti mengenai iqlab dan ikhfa. Yang terpenting, ya, kalian tetap semangat dalam belajarnya, jangan malas karena tidak ada yang susah ketika kita belajar daring dari rumah. Kuncinya tetap fokus, konsentrasi, ya. Dan semoga apa yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Baik, perjumpaan kita kali ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.